Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi, dan ini masih segmen Hendra menjawab. Di sini saya coba akan menjawab pertanyaan daripada salah satu sahabat rongsok ya. Dan bagi sahabatku yang kebetulan pertanyaannya belum sempat saya jawab, mohon bersabar ya. Nanti lain waktu pasti atau insya Allah saya akan jawab pertanyaan daripada sahabatku semua. Nah, jika memang video yang saya buat ini merasa atau terasa bermanfaat bagi sahabatku semua, sahabatku bisa mensupport atau mendukung channel ini ya dengan menekan tombol subscribe ya, subscribe yang ada di bawah tulisan merah ya. Silakan sahabatku bisa tekan itu ya. Kalau sudah berubah warna hitam berarti sahabatku sudah mensupport channel saya. Nah, sebagai ungkapan terima kasih ya, saya sekali lagi akan merespon ya, coba akan merespon semua pertanyaan daripada sahabatku semua, dan juga saya coba akan berbagi pengalaman kepada sahabatku semua. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sahabatku semua. Di sini ya pertanyaannya itu tentang tenaga sortir ya, tenaga sortir rongsok yang untuk siap giling ya. Ini ada yang menanyakan kira-kira bagusnya itu harian atau borongan. Nah, selain itu juga pertanyaannya ada lagi, yaitu ini kan musim hujan nih. Nah, kira-kira kalau untuk menerima barang di musim hujan ya, ini baiknya seperti apa ya. Jadi dua pertanyaan tentang tenaga sortir, bagus borongan atau harian, dan juga untuk cara menerima barang di saat musim hujan ya. Mulai saya bahas untuk yang pertama ya. Ini mohon maaf ya alat peraganya seperti ini, tapi mudah-mudahan pesannya bisa tersampaikan. Nah, di sini sudah saya buat uraiannya, perbedaan sortir harian dan borongan ya. Ini harian, ini borongan. Dari hasil sortirnya, hasil sortir kalau untuk harian ya, harian ini bisa hasilnya sedikit ya, kalau memang nggak diawasi. Kadang-kadang waktunya kerja malah pada ngobrol, ketopraan dan lain sebagainya ya. Tapi bisa hasilnya banyak kalau memang tenaga harian itu memang bertanggung jawab ya. Jadi diawasin nggak diawasin memang kerjanya normal. Atau kalau memang kita sudah terstruktur cara kerjanya, ada mandornya, ada pengawasnya, mungkin hasilnya bisa yang lebih banyak ya, bisa banyak. Kalau untuk borongan ya, ini hasilnya rata-rata. Jadi misalkan kemampuan tenaga sortir itu ya, hariannya itu kisaran sekitar 2,5 kintal sampai 3 kintal. Ada memang yang 4 kintal untuk barang-barang tertentu, mungkin yang barang-barang bagus itu per hari. Terus untuk kualitas ya, kualitas hasil sortirnya, kualitasnya kalau untuk yang harian ini biasanya lebih bagus ya, lebih bagus, dan juga biasanya ini lebih teliti ya. Jadi pengeluaran atau penyusutannya biasanya lebih kecil. Karena apa? Barang-barang yang disortir itu perlu dipecah ya, misalkan dibacok dan lain sebagainya, ini yang kecil-kecil juga bisa dipungutin ya, atau juga mungkin sedotan-sedotan ya, sedotan-sedotan itu bisa dikumpulin ya, bisa disatukan dengan misalkan sedotan gelas aqua ya, itu bisa disatukan dengan gelasnya, terus gelas alih-alih bisa disatukan ke situ ya. Kualitasnya lebih bagus. Nah, kalau untuk borongan ya, ini kualitasnya sedikit kurang bagus. Kenapa? Karena memang untuk borongan ini dikejar target ya, dia semakin banyak mendapatkan hasil sortiran, ini semakin besar juga hasil hariannya ya. Nah, terus untuk biaya ya, biaya sortir ini ya, ini bisa dikatakan rendah, juga bisa dikatakan tinggi ya. Bisa dikatakan rendah ini seandainya misalkan kita bayar ya tenaga harian itu sehari misalkan 80.000 ya, 80.000, tapi dia bisa menghasilkan ya 3 kintal ya sortiran. Berarti 80.000 dibagi 3 kintal itu kisarannya mungkin sekitar 260-an ya, 260 rupiah per kilo ya. Ini berarti biayanya rendah ya. Bisa dikatakan biaya tinggi, misalkan biayanya untuk upah sortirnya itu hariannya 80.000, tapi cuma dapat 1 kintal misalkan satu hari, berarti per kilo itu biayanya sudah 800 rupiah, berarti termasuk tinggi di sini. Nah, terus untuk yang borongan ya, borongan ini kalau biayanya sesuai dengan hasilnya ya. Jadi kalau misalkan dia sehari misalkan cuma dapat 10 kilo, berarti kita bayarnya ya tinggal dikalikan upah per kilonya itu berapa, tinggal dikalikan
pendapatan atau hasil sortirnya ya. Untuk rata-rata untuk saat ini ya, sortir emberan ya, sortir emberan itu kalau untuk ember hitam kisarannya Rp250 per kilo borongannya. Terus untuk ember warna itu kisaran Rp300 sampai Rp400 per kilo. Sementara kalau untuk jenis putihan itu kisarannya Rp400 sampai Rp500 per kilo. Ini bukan angka yang baku, tapi sekali lagi menyesuaikan ya, karena kadang-kadang di lain daerah juga berbeda. Terus juga tergantung nanti kesepakatan antara tenaga kerja dengan pihak juragannya ya. Ini yang untuk perbedaan harian hasil tenaga sortir harian atau borongan. Nah, untuk selanjutnya ya, sekali lagi yang pertanyaan kedua tentang ini menerima barang di saat musim hujan ya. Ini memang agak sulit ya, ini bisa dikatakan suatu hal yang sangat ditakuti sebenarnya oleh para penggiling ya di saat musim hujan untuk menerima barangnya ya. Karena apa? Kadang-kadang kita mau menerapkan sistem yang ini, yang saklek, nanti nggak ada yang ngirim, nggak ada yang store barang ke kita. Tapi nggak kita terapkan sistem yang memang agak sedikit saklek ya, itu nanti malah kita mengalami kerugian. Nah, mungkin bisa dikasih solusi ya seperti ini. Jadi karungnya mungkin sahabatku bisa mencoba nimbang ya. Misalkan untuk karung yang kapasitas misalkan 50 kg ya, itu kalau dibasahin itu satu itu berapa beratnya. Terus ada yang kapasitasnya misalkan 1 kintal ya, itu dibasahin berapa. Terus ada yang karungnya besar ya, biasanya untuk karung-karung paketan ya, yang ada misalkan putih platnya biru ya, itu besar ya. Itu juga bisa dicoba nanti kalau misalkan basah total ya, ini beratnya itu kira-kira berapa per satu karungnya. Nah, setelah itu juga ya, ini sebaiknya sahabatku ini melakukan potongan nantinya ya, potongan kepada konsumennya. Karena apa? Sekalipun barang itu misalkan kadang-kadang kalau misalkan masuk karung ini kan namanya air ya, air agak mudah nyusup ke ini ya, ke sela-sela ini ya. Ini misalkan ketemu yang seperti ini ya, ini walaupun sudah dijungking-jungking ya, ini biasanya masih terjebak di sini ya, airnya ya, masih terjebak, sehingga nanti penyusutannya agak juga lumayan ya. Terus misalkan seperti ini kalau misalkan satu seperti ini, satuan ya, ini diisi air terus diginiin mungkin tumpah. Tapi seandainya misalkan nanti masuk karung kan posisi barang nggak beraturan ya, seperti ini ya, tumpuk undung kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu nanti kemasukan air saat karung itu kita jungking ya, kita bolak-balik ya, ini kadang-kadang sudah kencing ya, misalkan sudah keluar airnya ya, tapi kalau kita biarin, kita balik lagi, itu tetap masih keluar. Karena apa? Tetap masih ada air yang terjebak ke dalam ini ya, barangnya ya. Sekali lagi untuk itu makanya sebaiknya selain daripada potongan karung ya, juga dilakukanlah potongan persentase, misalkan berapa persen ya. Nah, nanti sahabatku bisa memperkirakan sendiri atau lebih mendekati akurat ya, walaupun nggak seakurat kita keringkan terus kita timbang, nggak seakurat itu, tapi mungkin nggak seberapa rugi. Jadi kita nyoba ya, kita basahin ya, karung itu memang kita semprot kayak selang atau kita rendam dulu. Nah, setelah itu kita angkat, kita jungking ya, kita bolak-balik ya, sudah kira-kira netesnya nggak seberapa ya, itu kita timbang ya, kita timbang berapa. Nah, nanti keringnya berapa, nah itu nanti bisa menjadi ukuran nanti kira-kira kita mau motongnya berapa persen ya. Karena memang ini sekali lagi ya, ini saya akui agak sulit untuk menerapkan ini. Mau kita potong banyak yang setor jerit ya, enggak kita potong banyak kita yang menjerit ya. Nah, untuk itu sebenarnya bisa dikasih solusi ya, potongan tadi, tapi kita juga menyampaikannya ya, memberikan pengertian kepada yang kirim ya, itu memberikan penjelasan yang mungkin nggak terlalu kasar lah, bisa dengan cara-cara yang manusiawi lah, halus ya. Kita kasih pengertian bahwa kalau memang kena hujan ini memang kita resiko rugi ya. Jadi saya kira itu ya, kalau memang apa yang saya sampaikan ini mungkin masih belum jelas, silahkan ditanyakan lagi ya, sebisa mungkin saya coba akan tanggapi dan berbagi pengalaman saya ya. Intinya di sini bukan saya
lebih paham, lebih ngerti daripada sahabatku semua, tapi di sini kita sama-sama belajar ya. Sekali lagi kita sama-sama belajar. Mungkin ada yang lebih senior dari saya yang lebih paham ini, kita bisa saling bantu untuk memberikan informasi atau berbagi pengalaman kepada sahabatku semua, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan, kita sampaikan kepada sahabatku semua bisa membawa manfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.